Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 6 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi sebagian orang, tidak merokok itu merupakan pengorbanan. Sedangkan bagi orang lain, tidak membaca komik merupakan pengorbanan atau tidak menonton. Bagi yang lain, mungkin merupakan pengorbanan untuk meninggalkan rumah, orang tua, dan teman-teman, dan pergi ke ladang-ladang mision. Tapi setiap pagi, pada waktu kita bangun pagi, kita mengatakan, Yesus, tubuhku ini adalah milikmu seluruhnya hari ini. Biarlah mataku, telingaku, tanganku, dan kakiku hanya melakukan hal-hal yang berkenan bagimu. Dan jika kita sepanjang hari dan setiap hari mengingat bahwa tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Anak-anak, saya akan ceritakan satu cerita tentang persembahan yang hidup yang diceritakan oleh Pendeta Richard Hayden ketika saya berkunjung di Mission Uni Inka. Sepasang suami istri muda, Lois dan Zoila Gomez, dengan 4 anaknya yang masih kecil, dikirim ke sebuah daerah baru di Sipido, Indian, 1000 mil melalui sungai dari Iquitos. Satu-satunya penghubung dengan dunia luar yaitu sebuah perahu kecil yang datang dari Iquitos dan melalui tempat mereka 2 bulan sekali. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan tidak lama mereka sudah membuka sekolah bagi anak-anak dan pada malam hari diadakan kelas-kelas bagi orang dewasa. Ini membuat seorang kaya di situ menjadi marah. Jika orang Indian belajar membaca, saya tidak akan bisa memperkerjakan mereka sebagai budak lagi. Orang kaya itu berkata pada dirinya sendiri. Jadi, dia membayar 2 orang untuk meracuni makanan Lois pada suatu hari sementara Lois bersama orang Indian panen di sebuah ladang. Kasihan Lois harus diusung ke rumah, tapi dia hanya sempat berpesan pada Zoila dan anak-anaknya untuk tetap setia. Kemudian dia meninggal. Zoila menulis pada Pendeta Hayden dan memohon agar beliau datang menjenguk mereka. Pendeta Hayden datang dan mempelajari keadaan di situ dengan hati-hati. Dia melihat sekolah, dia membaptis sekelompok Indian yang terdiri dari 30 orang. Kemudian dia berkata, Zoila, kami tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mengizinkan Lois meninggal seperti itu. Pekerjaan di sini baru saja dimulai dengan baik. Tapi, kamu tidak bisa tinggal di sini sendirian. Kamu harus mengumpulkan barang-barangmu dan naik perahu jika perahu itu lewat dan pergi untuk tinggal bersama ibumu. Tidak, Saudara Hayden, kata Zoila. Saya tidak bisa meninggalkan orang Sipido Indian yang saya kasihi tanpa seorang guru. Mereka sudah meminta saya untuk tinggal dan saya sudah berjanji, saya
dan tinggal. Tapi Soila, bagaimana saya bisa pergi dan meninggalkan kamu sendirian? Tolong jangan katakan apa-apa lagi, Saudara Hayden, pinta Soila. Lihat orang tinggi-tinggi di sebelah sana. Mereka sudah berjalan selama 4 hari untuk datang meminta seorang guru. Saya tidak bisa pergi. Saya harus tinggal. Dan Soila tinggal. Dia tinggal sendirian di tempat mision yang terpencil itu untuk 8 tahun lamanya. Lalu sepasang suami istri misionari baru datang menggantikan tempat Soila, dan Soila membawa keluarganya ke sekolah kita dekat Lima, Peru untuk menyekolahkan anak-anaknya. Saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Soila di sana. Saya angkat topi pada wanita yang berjasa itu. Saya berjabat tangan dan berterima kasih padanya karena kesetiaannya dan keberaniannya. Anak-anak, itulah yang saya sebut dengan persembahan yang hidup. Sekarang perhatikan hal-hal kecil yang kamu harus korbankan demi Kristus. Apakah ada yang bisa kamu sebut sebagai persembahan atau pengorbanan? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap setia dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.